manusia itu trinitas? Ya, karena Allah menciptakan segambar dengan dirinya yang adalah trinitas juga. Manusia itu trinitas, yaitu ada 3 hakikat di dalam setiap diri kita. Ada tubuh yang kelihatan, ada jiwa, dan kemudian ada roh yang paling dalam. Apakah ketiganya bisa terpisah? Bisa. Kalau kita pernah mendengar tempo dulu, zaman dulu, itu ada yang namanya ilmu kebatinan raga sukma. Kita bisa googling Wikipedia bahwa ilmu raga sukma itu mampu memisahkan roh kita keluar dari tubuh dan jiwa kita, terpisah. Misalnya kita ada di Jakarta, roh kita bisa berada di Surabaya. Kemudian atau mungkin cukup sering kita dengar ketika orang-orang yang hampir mendekati ajal atau meninggal. Kadang-kadang terjadi rohnya itu keluar menuju orang yang dianggap paling dekat dan seolah berpamitan atau menyampaikan pesan tertentu. Seperti misalnya mami mertua saya ketika adiknya mau meninggal, tante saya itu, adiknya mau meninggal, itu berada di rumah sakit dalam kondisi kritis jantung. Itu antara setengah sadar dan tidak sadar, mami mertua saya saat akan tidur dan mungkin sudah mulai akan masuk masa tidur, itu benar-benar dia melihat adiknya, yaitu tante saya, lewat sekelebat di depan pintu yang terbuka dan dia berpamitan, aku pulang duluan ya. Hanya sekejap. Dan ternyata setelah dicek, di saat itulah adiknya meninggal. Apa pernah kita juga melihat kesaksian di YouTube tentang seorang cowok berada di tempat yang agak jauh dan kemudian dia punya pacar, ayahnya itu sedang sakit keras dan hampir meninggal. Itu cowoknya yang di luar rumah sakit yang jauh itu melihat ayah dari pacarnya itu seolah melambaikan tangan. Kemudian dia justru menelpon pacarnya, dia menanyakan, aku telah melihat bapak atau ayahmu. Ayahmu pakai baju warna ini kan, motif ini. Iya benar, dia melambaikan tangan ke aku. Seolah dia berpesan, dia menitipkan anaknya kepada dia. Nah itu salah satu atau beberapa contoh lah, mungkin yang lain pernah mendengar. Intinya bahwa roh kita, roh manusia itu bisa terpisah. Demikian juga jiwa kita, misalnya kita ada di Jakarta. Ketika jiwa kita merenungkan, membayangkan, memikirkan dengan intensif keadaan di suatu kota, entah itu mungkin di Kalimantan atau di Amerika, itu jiwa kita terpisah berada di sana. Intinya itulah trinitas manusia, ada tubuh, ada jiwa dan ada roh, dan itu bisa terpisah. Jadi manusia seperti diri kita, di dalamnya ada 3 hakikat, 3 keberadaan yang menyatu dalam sebuah kesatuan hakikat, yaitu pribadi kita. Itulah trinitas manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah yang tentu trinitas juga. Dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, Roh Kudus itu adalah roh Allah. Yaitu yang dalam konteks di ayat itu, 1 Korintus 2 itu adalah bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hikmat, yang memberikan wahyu, yang memberikan ilham. Segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Tidak ada yang tahu kecuali roh
Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah roh Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yesus. Sama, roh kita adalah roh dari tubuh kita, adalah roh dari jiwa kita. Jadi di dalam hakikat Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Roh Kudus adalah roh Allah. Sedangkan Allah Bapa sepertinya seolah sebagai Allah jiwa. Allah yang memiliki kehendak, yang memiliki rancangan, yang memiliki rencana, yang memiliki keputusan-keputusan. Sedangkan Yesus lebih condong seperti Allah tubuh. Kita mengenal apa itu teofani, yaitu penampakan Allah kepada manusia dalam bentuk-bentuk fisik. Itu sebelum kelahiran Yesus atau sebelum berubahnya Allah menjadi manusia Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem tahun lebih kurang 0 Masehi atau 4 Masehi. Begitu. Jadi kita mengenal teofani, jadi penampakan Allah kepada manusia dalam wujud-wujud fisik, seperti yang nampak kepada Hagar, yang nampak kepada yang bergumul dengan Yakub. Kemudian pada zaman hakim-hakim menampakkan pada 1-2 hakim. Kemudian yang menampakkan diri kepada Musa berupa api yang menyala. Musa dan 1-2 hakim dikatakan di situ sebagai malak Yahweh. Malaikat Allah, tapi malaikat dalam huruf besar, dalam tanda petik. Kenapa kita tahu bahwa itu adalah pribadi Allah? Karena baik Musa maupun 2 hakim dan mungkin yang lainnya itu mengatakan, celakalah aku, matilah kita, karena kita telah melihat Allah. Mereka tidak mengatakan, Musa tidak mengatakan, aku melihat malaikat Allah. Tidak. Tetapi celakalah kita, matilah kita, karena kita telah melihat Allah. Melkisedek, sebagian kita meyakini bahwa itu adalah penampakan Yesus, pemunculan Yesus. Dikatakan bahwa Melkisedek itu tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya bahwa Melkisedek adalah pribadi yang kekal. Siapa lagi yang kekal kalau bukan Allah? Jadi itu semuanya meyakini adalah Yesus, teofani, penampakan Allah. Jadi Yesus itu Allah tubuh. Itulah Trinitas Allah. Ada roh, seperti manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ketiganya bisa terpisah, tetapi menyatu dalam satu kesatuan hakikat. Trinitas Allah. Oh, kalau ada 3 pribadi, bisa dong itu berebut kekuasaan, berebut pengaruh, saling rebutan kuasa. Itu kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau Allah tidak. Diri kita pun tidak. Tubuh kita ketika disakiti, tubuh kita merasa sakit, jiwa kita pun merasa sakit. Merasa marah terhadap yang menyakiti. Jiwa kita marah, tubuh kita marah. Adrenalin kita muncul. Demikian juga roh kita. Dan sebaliknya ketika jiwa kita dipuji orang, engkau hebat, engkau pinter, engkau ganteng, engkau cantik, jiwa kita senang, tubuh kita pun senang, adrenalin pun rasanya keluar dengan senang hati. Tubuh mengikuti jiwa, roh mengikuti jiwa, jiwa mengikuti tubuh, semuanya dalam satu kesatuan. Tidak mungkin berebut pengaruh. Itu yang manusia penuh dosa, apalagi Allah yang maha kasih, maha sempurna. Jadi ketiganya menyatu. Itulah Allah Trinitas. Ada Allah Bapa,
yang merupakan Allah jiwa, tempatnya kehendak dan rancangan. Ada Allah roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Ada Allah tubuh Allah yang kelihatan, yang teofani, yang sering menampakkan diri pada manusia dalam wujud fisik. Itulah Yesus Kristus. Itulah Trinitas Allah. 3 hakikat